Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Polisi menangkap 2 tersangka video asusila yang dibuat di dalam mobil yang tengah melaju. Pembangkit listrik tenaga surya di Jalan Tol Bali Mandara resmi beroperasi dan menjadi yang pertama di Indonesia. Pria diduga pengidap gangguan jiwa mengamuk hingga menewaskan ibu tirinya di Gianyar, mewarnai rangkuman aneka peristiwa sepekan. Petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali menangkap 2 tersangka video asusila yang sempat beredar luas di masyarakat. Keduanya ditangkap karena membuat video asusila dengan busana adat Bali di dalam mobil yang tengah melaju. Mereka langsung meminta maaf atas perbuatannya yang dinilai telah mencoreng adat dan budaya Bali. Dari hasil penyelidikan terungkap, video tersebut dibuat di Jalan Tampak Siring, Gianyar. Video tersebut kemudian diunggah di akun media sosial hanya untuk sekadar mencari sensasi. Kesulitan kita dalam mengungkap kasus ini karena pertama untuk posisi laju kendaraan untuk menentukan lokasi TKP-nya, yang kedua untuk mukanya para pelaku di blur, yang ketiga terakhir adalah untuk akun yang untuk menyebarkan tersebut sudah dihapus semua. Akhirnya itu menjadi hambatan untuk mempercepat proses penyelidikan untuk menangkap para pelaku. Tapi kami punya taktik-taktik yang lain, untuk lainnya semuanya. Kemudian ketemu bahwa pelaku video itu adalah si DNL dan si MM. Kemudian kami langsung melakukan interogasi terhadap mereka dengan membawa bukti-bukti itu semua. Saya mengelak. Pertamanya kami kita buktikan dengan baju-bajunya semuanya, jalurnya, kendaraannya, dan akhirnya mereka mengakui bahwa itu adalah mereka. Motivasinya apa mereka berdua? Mereka kan kenal di media sosial, kemudian ketemu pribadi, kemudian jalan-jalan, dan saat itu baru langsung melakukan hal yang melakukan hubungan seksual. Dari itulah tercetus untuk diviralkan supaya terkenal, seperti itu aja. Kemudian dihapus lagi, setelah terkenal dihapus lagi. Keduanya terancam pidana maksimal 12 tahun penjara karena melanggar undang-undang tentang pornografi serta undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Kadek yang baru beberapa bulan lalu keluar dari penjara kembali ditangkap polisi pada 18 September lalu di salah satu penginapan di Buleleng. Ia dibekuk karena mencuri motor dan barang berharga di wilayah Kintamani, Bangli. Barang hasil curian dijual tersangka dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dia berputar-putar, kemudian menggadekan kendaraan tersebut senilai 2.800.000. Jadi digadekan di Kubu, kemudian kepada tersangka, kemudian mengarah ke Singaraja. Jadi tersangka ini kita tangkap di penginapan bersama seorang perempuan di wilayah Air Sane. Seperti yang saya sampaikan bahwa tersangka ini merupakan residivis, ya kasusnya banyak. Tahun 2012 pernah ditahan di Kerobokan kasus penggelapan. Kemudian tahun 2018 juga sama, jadi penggelapan, ditahan di LP Bangli.
Modus operandinya kunci nyantol. Jadi inilah saya sering sampaikan bahwa kami dari Polsek Kintamani dan Polres Bangli selalu menghimbau masyarakat untuk menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Artinya bahwa masyarakat itu harus waspada, jangan sampai membuat kesempatan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana ini. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti 1 motor dan barang berharga lainnya. Tersangka dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Ribu petugas keamanan gabungan akan mengamankan puncak konferensi tingkat tinggi G20 di Nusa Dua pada 15 hingga 16 November 2022 mendatang. Sebagai tuan rumah, Polda Bali akan menerjunkan 2.400 orang anggotanya. Sisanya berasal dari personel Mabes Polri dan prajurit TNI. Selain mengamankan lokasi pertemuan di Nusa Dua, pengamanan ketat juga dilakukan di Bandara I Gusti Ngurah Rai serta tempat lainnya akan dikunjungi para delegasi. Nanti akan berlangsung pada tanggal 15-16 November ya. Itu kita mengerahkan personel 6.000 lebih. Ya, Polda Bali saja itu untuk Polda sendiri 2.340, untuk jajarannya 2.300 ditambah dengan Mabes Polri kurang lebih 20. Itu kita kerahkan, hampir 6.000 semua kita kerahkan untuk pengamanan suksesnya pelenggaraan G20 ini. Itu khusus di KTT aja ya, Jenderal? Di hari puncak nih. Di hari puncaknya gitu. Ya. Tapi kita sudah memiliki sudah memiliki pengalaman, kita selalu update ya, kita sempurnakan pengamanan kita laksanakan. Tentu juga dilepas dari sinergitas kolaborasi dengan TNI, dengan Pemda ya. Dengan instansi terkait juga kita sudah selalu melakukan check and recheck. 30 lebih pertemuan sampingan G20 telah sukses digelar di Bali tanpa adanya gangguan keamanan. Meski demikian, evaluasi pengamanan dan kewaspadaan terus dilakukan oleh Polda Bali. Tim Liputan melaporkan dari Badung.